Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dengan aku, Alea. Apa kabar kamu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Apapun dan dimanapun kamu saat ini berada, semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini tuh hari dimana hari kemenangan ya. Setelah kita puasa 1 bulan full Ramadan, tapi pada cewek-cewek nggak puasa full ya kan, istilah setelah menahan nafsu, menjaga diri gitu kan. Dan hari ini tibalah hari dimana hari Idul Fitri. Tadi tuh pagi hujannya tuh deras banget ya. Gimana ya, kayak rasanya tuh senyum hatiku yang tidak semangat untuk Idul Fitri hari ini. Habis itu oh ya, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Menerima THR dong pastinya. Aku menerima banget THR, sangat-sangat menerima, maupun itu cash ataupun bisa via transfer juga bisa. Kalau via transfer apa, bank, Shopee or apa gitu, bisa banget. DM ya kalau yang mau ngetransfer ke aku. Bercanda. Jangan cuma anak ya, jangan cuma remaja Imba ya yang lucu doang yang dikasih ini THR. Ya para kita yang inilah, yang anak-anak dewasa ini kan butuh duit, padahal lebih butuh kita ya kan, seumurannya kita. Kayak beli skincare, beli baju atau beli keperluan lainnya gitu. Sebenarnya ya kita lebih butuh. Masa gini yang gak dikasih? Buat kerabat, saudara, jangan lupa loh kasih THR untuk keponakan atau anak yang udah gede. Jangan yang kecil dulu terus. Oke. Hari ini tuh aku nggak podcast. Aku hari ini tuh mau cerita tentang gimana aku ngejalanin hari di bulan Ramadan ini tanpa seorang bunda. Ya, kita mulai dari yang pertama ya. Ya, malam pertama itu malam taraweh. Malam taraweh itu kayak aku nggak ngerasa kehilangan karena aku udah biasa ya. Ini nggak puasa pertama di rumah gitu, udah biasa karena aku kan udah pernah ini sekolah di asrama, jadi udah biasa nggak puasa, nggak sama orang tua di hari-hari pertama puasa. Jadi itu nggak terasa kehilangan banget, nggak kayak biasa aja, kayak aku masih nganggep bunda itu ada tuh. Nah, hari pertama ya sahur kayak biasa lah, kayak santai kan. Nah, tapi nih waktu sore kan aku sama adik aku yang cewek itu ke rumah opung, ke rumah nenek. Opung itu bahasa panggilannya itu orang Batak ya, berdua ya. Terus tuh ada tante aku juga sama anaknya sama temennya gitu. Pas waktu di situ itu sangat amat menyedihkan banget. Karena apa? Kayak lihat tante aku sama anaknya sama suaminya itu buka bareng, sementara aku sama adikku berdua doang. Kayak gak terasa itu air mataku tuh jatuh. Itu sakit banget. Damn it. Itu sangat-sangat menyakitkan. Saya apa yang hilang? Iri banget, sumpah itu iri dengki, pengen ngacak semuanya gitu rasanya kan. Nah, terus aku sadar
air mataku tuh udah turun ya, terus aku langsung gelap biar jangan dilihat sama yang keluarganya aku. Nah aku gelap, pura-pura tegar, aslinya mah rapuh. ya udah sih, udah buka bareng, terus katanya taraweh. Udah hari kedua, hari ketiga itu minggu pertama, minggu kedua itu ya biasa aja. Biasanya aku tuh pulang ke rumah liburan sekolah itu di minggu ketiga puasa, kayak seminggu mau lebaran lagi gitu baru pulang. Nah di situ bener-bener kerasa banget. Karena apa, kayak biasanya yang aku pulang ada sosok bunda yang selalu nyiapin bukaan, bangunin sahur, suara ininya, suara repetannya, suara candanya dan tawanya. Tiba-tiba itu nggak ada, kayak mana loh, suara yang biasa aku denger mana? Mana yang bangunin aku sahur, yang marah-marah kalau aku telat sahur, mana ya? Langsung hilang. Itu sangat amat menyakitkan banget. Kayak ini ya, ibarat kita lagi ini ngiris bawang ya kan, terus gak sengaja tuh keiris telunjuk atau jari-jari kita yang lain tuh pedih ya. Kayak gitu juga rasanya perasaannya ini, anjay. Tapi emang bener, rasanya tuh dicabik-cabik, diiris, pokoknya campur aduk, sakit banget. Udah, it's okay. Aku berat ya, tapi alhamdulillah aku bisa ngejalaninnya. Sampailah di 3 hari sebelum hari Lebaran itu aku ke rumah nenek, maksudnya rumah nenek, terus bantu nenek masak kue. Enggak sebelum 3 hari ya, seminggu itu lah aku nyibukin diri untuk apa ya, untuk gak terlalu ingat ke bunda, gak terlalu sedih. Jadi aku nyibukin diri, terus nginep di rumah nenek, bantu nenek buat kue gitu, kue lebaran. Udah aku mulai buat, tapi pas aku buat kue itu kayak kalau misalnya nenek aku lagi sholat kan, terus aku di belakang sendiri, tiba-tiba nangis. Terus keinget, biasanya aku tuh kalau buat kue itu sama bunda berdua sambil cerita, sambil marah-marah lah bunda kalau aku misalnya nggak mau. Ya apa sih, tunggu dulu gitu kan. Ya Allah durhaka. Tapi emang iya, kadang suka palak, suka kesel gitu, suka kalau bunda nyuruh itu baru duduk. Ada aja yang pengen disuruh. Tapi ya kangen sih sekarang. Ya nangis diem, terus nangis ngebayangin bunda ada di depan aku. Nggak kuat loh, aku nggak kuat banget buat nyetak kue itu, nggak kuat, sampai itu nggak kuat. Itu kue-kue yang ku cetak itu bersalahan semua. Dan aku waktu pulang siap sholat ke belakang kan, aku dimarahin, dibilang kayak gini bla bla bla. Ya gimana ya, aku nggak fokus lagi karena udah keinget kan. Ya udah deh, aku diem aja, dimarahin. Ya hari ketiga sebelum Ramadan itu aku masih bantuin, terus malamnya itu aku pulang kan. Aku pulang. Nah itu apa ya, aku mesenin baju lebaran buat adik-adiknya aku kan. Jadi aku itu ada 5, tapi yang dipesan itu kan 4, yang kecil-kecil aja. Saya bilang, lu nggak usah ya, lu udah gede, nggak usah beli baju. Kayak aku rasanya sakit ya, aku yang udah lagi kacau, lagi down, malah ditambah kayak itu, makin sakit banget. Kayak hatinya makin rasanya campur aduk lah. Tapi ya udah sih, kayak aku jawabnya nggak ikhlas ya Pung gitu dong, sempat aku jawabnya kayak gitu. Terus iya udah, biar adik-adik lu aja yang pakai beli baju, lu nggak usah gitu kan. Udah aku harus ngalah ya, aku kakak, aku harus ngalah sama adik-adik.
Ada deh. Ya, alhamdulillah kan ayah punya rezeki. Terus aku minta uangnya itu buat bayarin baju yang dibeli, yang dipesanin opung ke untuk adik-adik aku, dan itu terbayar. Ya sedih sih, nggak punya, lihat orang yang punya baju baru, tapi aku nggak punya baju baru. Tapi ya udah sih, mana ya, kayak pasti kalau kamu di posisinya aku tuh pasti kamu bakal ngerasain gimana campur aduknya hati ini, anjay. Tapi beneran ya, tibalah sehari sebelum lebaran itu aku nggak ke rumah opung. Karena aku sibuk di rumah ya, maklum lah, jadi bibi. Nggak bibi lagi, tapi iya sih ya, ya bantuin beres-beres, kemas ya. Udah pas malam takbiran tuh, itu pas di masjid dengar suara, dengar orang-orang ada takbiran, Allahu Akbar. Itu air mataku nangis banget. Nangis. Oh, gak kuat. Rasanya tuh gak kuat banget. Itu fuck man. Tapi sebelumnya itu kan aku jadi tarik ulur ya, maju mundur ceritanya. Maaf, baru ingat. Pagi subuhnya ya, puasa terakhir itu subuhnya, itu sebelum subuh sih, jam 4 itu aku mau kunci pintu depan. Aku tidur tuh di depan. Nah, pas aku mau kunci, Masya Allah, aku lihat arwahnya bunda pakai baju putih, pakai jilbab putih, cantik banget. Terus ya gimana ya, aku di jendela, terus hadapan di depan jendela ya, dia tuh senyum. Di situ aku nangis. Nah, dia tuh di situ, ini tangannya itu ngusap ke wajahnya, kayak ngasih isyarat buat aku ngelap air mataku kan. Udah aku ngelap kan gini, terus udah gelap. Nah, aku masih gimana gitu. Pas aku udah senyum, terus hilang, gak ada lagi. Udah nangis lagi. Udah nangis sampai ketiduran. Udah pas ini tadi tuh hari lebaran gak niat banget, hujan deras, dan aku gak niat sama sekali untuk lebaran, dan gak ada semangat hidup ya. Lemas, badanku panas, demam pokoknya ngeri. Ya aku nggak sholat id karena hujannya tuh deras banget, badan itu panas. Aku nggak mau sholat id, bukan nggak mau sih, karena nggak ada payung juga, terus juga apa ya, dengan kondisi aku yang kurang sehat, jadi udahlah aku nggak sholat. Aku lama di tempat tidur, nangis lagi dan lagi, cengeng banget sih, nangis mulu. Tapi ya mau gimana, ya udah nangis, liatin, terus bayangin, ingat masa lalu. Andai aja bunda ada, pasti bunda langsung marah-marah, ayo cepet sholat. Terus habis siap sholat, salam-salaman, minta maaf, terus minta THR. Habis itu baru ke rumah nenek. Ya sedih. Ya, udah di jam berapa tadi ya? Jam 10 aku mulai. Oh yaudah aku ke rumah nenek lah. Habis itu aku ajakin adik-adik aku buat ke rumah nenek. Terus mereka mandi, terus siap-siap. Nah, ya ke rumah nenek. Kami naik apa ya, naik angkutan umum, kayak becak kalau di sini namanya itu.
Itu roda 3, naik ada motor roda 3 yang ada baknya gitu. Nah, itu kami. Nah, sampai di rumah opung itu salam ya. Kebetulan ada saudara adiknya opung juga, adiknya kakek juga kan yang lagi bertamu. Ya udah salam semuanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terus disuruh makan kan sama mentuang, udah makan. Nah, pas itu saudara itu udah pulang, baru minta maaf, salam-salaman lagi kan. Udah salam-salaman. Ya, salam minta maaf atas kesalahan bla 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 bla. Nangis. Terus ya aku nangis juga, nangis lagi dan lagi, kayaknya aku nangis terus, tapi emang iya. Ya udah nangis, siap salaman itu aku makin nangis sih, sedih banget karena tante aku, omnya aku tuh punya keluarga, anak-anaknya tuh punya ibu, punya ayah. Nah, sementara adik-adik aku, ayahku nggak datang, ayahku di rumah, yang cuma kami gitu. Jadi ada tuh di kamar. Sedih sih lihat mereka pakai baju warna yang sama, terus mereka akur, salam-salaman, bisa nyala emaknya gitu kan. Sedih banget. Itu aku nangis lagi. Ya, nangis lagi. Ini juga ceritanya sambil nangis sih sebenarnya. Ya, terus nangis dan nangis lagi. Cengeng banget sih kamu jadi orang. Ya maaf, tapi emang ini rasanya nyakitin bener-bener. Sebenarnya sebelum mau ke rumah nenek itu aku mau ziarah dulu kan, tapi karena kakek aku nge-WA nyuruh ke rumah kakek, ya kan, rumah nenek, bilang ngajakin ziarah sama, ya udah akunya nggak jadi ziarah dulu, jadi langsung ke rumah kakek dulu kan, rumah nenekku. Tapi karena banyak tamu ya, jadi lupa mungkin atau gimana, jadi nggak jadi. Jujur itu sakit banget loh sebenarnya. Ya, ini pertama kali aku nggak kalau bareng sama bunda. Tadi bilangnya mau ziarah sama, tapi nggak jadi. Kalau gitu kan aku ziarah dulu baru kesini gitu mikirnya kan. Tapi ya udahlah, insya Allah besok aku bakal ziarah. Pikirku kayak gitu. Semoga juga besok nggak hujan, aku bisa ziarah. Hari ini tuh hujan berhenti, sama kayak aku, nangis diem, nangis ketawa, nangis ngomong. Kayak alam itu tahu ngasih ini sama apa ya, bukan tahu, ngasih ya yang nunjukin suasana hati aku gitu ya. So, aku punya pesan buat kamu yang masih punya keluarga yang lengkap. Sayangilah kedua orang tuanya kamu, berbakti kepada mereka, dan jangan lawan mereka ya. Apalagi yang masih punya ibu, sayang ibunya itu, disayang, jangan dibentak, jangan dimarahin. Kalau ibunya ada salah, coba dibilangin baik-baik. Pokoknya sebisa mungkin kamu jangan nyakitin hatinya, nanti kamu bakal nyesal di kemudian hari, karena penyesalan itu gak ada gunanya. Kalau penyesalan itu di awal, namanya itu pendaftaran, bukan penyesalan. Penyesalan itu selalu datang di akhir. So, jangan sakiti hati mereka ya. Sering-sering salam, peluk, cium pipinya. Nanti misal loh, karena jarang nyium pipinya, malah nanti kalau orang tuanya nggak ada malah nyium nisan. Masa mau nyium nisan sih? Makanya sebelum itu terjadi, selagi orang tua kamu masih hidup,
ya sebisa mungkin kamu nyenangin hati mereka, oke? Dan buat kamu yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya sudah tiada, jangan berkecil hati ya. It's okay. Kamu gak sendirian di dunia ini kok. Masih banyak orang yang merangkul kamu. Jangan karena kehilangan kamu langsung down. No, gak boleh ya. Kamu harus tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Kayak kamu bisa. Tuhan itu ngasih kamu cobaan itu karena Tuhan tahu kamu pasti bisa melewatinya. Jadi sedih itu boleh kok, siapa bilang nggak boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut, oke? Jangan meraung-raung. Kalau ininya ala kadarnya aja. Kalau mau nangis ya nangis, kan ada waktunya, ada waktu nangis, ada waktu ketawa, ada waktu bercanda, ada waktu ini, pokoknya semua itu ada waktunya. Gak mungkin kan kalau kita hidup di dunia ini cuman ketawa aja. Orang yang meninggal kita lihat aja, masa kita ketawa? Kan gak lucu, itu namanya gak imbang. Hanya kalau waktunya kamu itu lagi sedih itu, it's okay. Kalau kamu mau nangis itu gak apa-apa, nangis aja, tapi jangan lama-lama. Yang penting kalau nangis bisa bikin kamu tenang, nangis aja, jangan lama-lama. Kasihan matanya, nanti air matanya habis, terus matanya bengkak kayak alien. Pokoknya tetap semangat ya, kamu pasti bisa. Sekian aja cerita aku hari ini. Mohon maaf ceritanya itu berbelit-belit karena itu nggak pakai teks. Biasanya aku pakai teks kalau mau ini ya, mau nge-record, mau ngerekam itu pakai teks, dan ini nggak pakai teks. Dan aku lagi emang benar-benar mencurahkan semuanya pada saat ini. Jadi mohon maaf bila kata-katanya kurang pas, atau banyak yang berbelit, atau banyak yang bingungnya gitu, banyak diemnya. Aku mohon maaf ya. Terima kasih juga udah dengerin cerita aku. Maaf kalau misalnya kamu nganggapnya itu apa sih, kayak gitu aja, dan cengeng kayak gitu aja, alay lu ini, bla 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 bla. Maaf, karena ya gimana ya, aku bukan tipikal orang yang suka cerita sama orang lain, suka curhat-curhat sama orang lain. Aku bukan tipikal kayak gitu. Jadi mending aku ceritain aja ke sini, kayak sekalian ngasih saran buat orang yang belum ngalamin apa yang aku alamin, supaya punya persiapan gitu kan, kayak ngasih pengalaman gitu. Oke, sekian aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.